Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Famelia Stevina Bangu, salah satu mahasiswi Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, program studi pendidikan matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video simulasi singkat tentang pengajaran di kelas. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu prasyarat ujian akhir semester mata kuliah micro teaching. Agar tidak bertele-tele, mari kita saksikan video pengajaran singkat ini sampai tuntas ya. Selamat pagi anak-anak. Oke, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sehat, semangat, luar biasa. Ibu suka anak-anak muda yang punya jiwa semangat seperti kalian ini. Nah, hal-hal seperti ini yang semakin memotivasi ibu untuk belajar dan terus membagikan pengetahuan ibu kepada kalian. Oke, nah teman-teman, seperti biasa pada pagi hari ini kita akan mengadakan kegiatan pembelajaran. Nah, sebelum memasuki kegiatan inti kita pada pagi hari ini, sebagai insan yang beriman tentunya, marilah kita panjatkan segala pujian dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Satu orang bisa bantu ibu untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Terima kasih. Selanjutnya ibu akan mengecek kehadiran kalian pada pagi hari ini. Nah, coba adik-adik lihat di sekeliling adik-adik atau teman sebangku adik-adik, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Oke. Seperti yang ibu bicarakan di awal, bahwa pada pagi hari ini kita akan kembali lagi membahas suatu pelajaran tentunya. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang pengenalan statistika, bagaimana mengubah data yang masih mentah ke dalam bentuk distribusi frekuensi, ke polygon, ke OGIF, dan ke histogram. Oke, jadi pada pagi hari ini adik-adik, kita akan belajar tentang bagaimana menganalisis suatu informasi yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan juga histogram. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah teman-teman diharapkan mampu untuk menganalisis suatu informasi yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan juga histogram. Nah, di sini teman-teman harus mampu untuk menanggapi atau menyikapi makna di balik data yang sudah disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan juga histogram. Sebelum ibu menjelaskan tentang menganalisis data tersebut, ibu mau tanya dulu, apakah kalian masih ingat tentang distribusi frekuensi dan juga histogram? Ada yang bisa jelaskan ke ibu tentang apa itu distribusi frekuensi? Oke, silakan. Oke, benar sekali. Karena data distribusi frekuensi itu adalah penyajian data dalam bentuk tabel, yang mana dalam tabel itu memuat kelas-kelas tertentu dan juga panjang kelas dan juga frekuensi. Yang kedua, berbicara tentang apa tadi? Histogram. Nah, ada yang masih ingat apa itu histogram? Oke, silakan. Oke, jadi histogram itu adalah penyajian data dalam bentuk grafik atau diagram patang. Dengan kita kan sudah belajar tentang bidang kartesius. Di kartesius itu kan ada yang namanya sumbu Y dan sumbu X. Jadi di sini sumbu Y itu berfungsi untuk mewakili setiap frekuensi pada data yang ada, dan sumbu X sebagai
atau berfungsi untuk mewakili setiap kelas pada distribusi frekuensi yang sudah kita sediakan sebelumnya. Oke teman-teman, ada yang masih ingat tentang apa-apa saja yang diperlukan untuk menyajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi? Apa-apa saja? Ayo. Yang pertama data jangkauan, yang kedua banyak kelas, yang ketiga banyak kelas, yang keempat titik awal, dan yang terakhir tentunya ada frekuensi. Jadi histogram juga saya pikir begini, histogram itu kan bisa kita buat kalau misalnya datanya itu sudah kita ubah atau kita bentuk atau kita sajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. Itu akan memudahkan kita dalam menyajikan data dalam bentuk histogram. Jadi di sini makanya di awal itu kita harus belajar dulu bagaimana menyajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi. Oke, jangkauan itu sendiri kan sudah kalian tahu bahwa cara untuk mencari jangkauan itu sendiri adalah data terbesar kurang data terkecil. Nah, untuk besar banyaknya kelas sendiri adalah 1 ditambah 3,3 kali log dari jangkauan. Dan panjang kelasnya adalah jangkauan dibagi banyak kelas. Kalau titik awal itu kan saya pikir mudah. Kalau titik awal pada kelas pertama itu kan diambil dari data terkecil pada data yang sudah ada. Terus untuk kelas titik awal pada kelas berikutnya tinggal dijumlahkan dengan panjang kelas. Oke. Sementara untuk frekuensi kan kita cuma lihat, kita bisa memperoleh informasinya dari banyaknya perolehan data sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya pada kelas pertama rentangannya berapa, terus antara rentangan itu kira-kira berapa orang atau respondennya itu ada berapa, kira-kira seperti itu. Dan selanjutnya seperti yang itu sudah sampaikan di awal, bahwa pada pokok pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menganalisis. Teman-teman harus bisa membaca suatu makna atau informasi dari data distribusi frekuensi dan juga histogram. Oke, di sini Ibu akan menyajikan data yang pertama dalam bentuk distribusi frekuensi. Nah, kalau dilihat-lihat ada tidak yang bisa membaca informasi yang disampaikan oleh atau yang bisa kita lihat pada tabel distribusi frekuensi ini? Ada yang bisa memahami makna dari tabel distribusi frekuensi ini? Pertama jangan dulu, Ibu tidak minta semuanya dulu. Per kelas, artinya pada kelas pertama itu maknanya apa? Satu orang berikutnya nanti kelas kedua maknanya apa? Kelas ketiga maknanya apa, dan seterusnya. Oke. Pada kelas pertama, makna dari kelas pertama pada distribusi frekuensi itu maknanya seperti apa? Ada yang tahu? Atau begini deh, sebelum masuk ke kelas, tiap kelasnya Ibu ingin tahu dulu apakah teman-teman betul-betul paham atau tidak mengenai penyajian data dalam distribusi frekuensi ini. Coba teman-teman lihat pada tabel distribusi frekuensi itu kira-kira panjang kelasnya berapa? Ada yang tahu panjang kelasnya berapa? 6. Nah, kenapa 6? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, betul sekali, karena setiap kelas itu rentangannya itu ada 6 nilai yang dimasukkan dalam setiap kelas. Misalnya contoh, pada kelas pertama kita lihat bahwa rentangannya itu dari 42 sampai 47. Artinya panjang kelasnya ada 6 yang dihitung dari 42, 43, 44, 45, 46, dan 47. Nah, untuk frekuensinya itu sendiri maksudnya seperti apa? Pada kelas pertama dulu. Oke, ada 2 ya frekuensinya. Maknanya apa?
siswa yang memperoleh nilai di antara 42 sampai 47 itu ada 2 orang. Tetapi salah satunya yang sudah pasti adalah memperoleh nilai 42. Karena ini kan titik awal. Berarti titik awal atau nilai terendah ini ada pada data. Sementara nilai 43, 44, 45, 46, 47 kita belum tahu pasti apakah nilai itu ada. Tetapi antara rentangan ini yang sudah pasti adalah pasti ada nilai 42. Nah, di antara rentangan ini yaitu 42 sampai 47. Nah, ada berapa orang yang memperoleh nilai antara rentangan tersebut? Tadi di sini dinyatakan bahwa frekuensinya ada 2. Jadi, responden antara 42 sampai 47 itu ada 2 orang. Pada kelas kedua bagaimana? Oke, benar sekali. Oh ya, sebelum masuk ke situ lagi, saya ingin bertanya dulu. Banyak kelasnya ada berapa? Ada 6 juga. Nah, teman-teman lihat dari mana kalau banyak kelasnya itu ada 6? Kelas pertama itu rentangannya 42 sampai 47. Kelas kedua itu 48 sampai 53. Sorry, Ibu lihat dulu ya. Oke. Kelas ketiga itu rentangannya 54 sampai 59. Kelas keempat 60 sampai 65, kelas kelima 66 sampai 71, dan kelas yang terakhir atau kelas ke-6 sama dengan 72 sampai 71. Nah, untuk frekuensinya sama seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa frekuensinya itu kita bisa lihat dari berapa banyak responden yang memperoleh nilai antara rentangan-rentangan di setiap kelas. Teman-teman, saya pikir teman-teman sudah paham mengenai bagaimana caranya membaca informasi dari tabel distribusi frekuensi. Oke, selanjutnya kita beralih kepada histogram, penyajian data dalam histogram. Bagaimana caranya membaca atau membaca informasi dari grafik histogram. Yang pertama di sini batang pertama pada sumbu Y itu yang berwarna biru tua. Di situ rentangannya 42 sampai 47. Nah, di situ kita lihat pada sumbu Y bahwa tinggi dari batang pertama yang warna biru tua itu sama dengan 2. Jadi itu menunjukkan frekuensinya sama dengan 2. Begitu juga yang warna orange atau jingga. Di situ rentangannya 48 sampai 53, dan tinggi batangnya itu kita lihat pada sumbu Y yaitu 8. Jadi frekuensinya sama dengan 8. Begitu juga pada data ketiga, keempat, kelima, keenam yang masing-masing rentangannya sudah tercantum pada tabel histogram, dan untuk membaca frekuensinya, untuk melihat frekuensinya kita bisa lihat pada sumbu Y. Jadi tinggi dari suatu grafik tersebut itu, misalnya pada batang pertama yang biru tua tadi tingginya pada sumbu Y sampai berapa? Di sini sampai 2. Yang orange sampai 8, berarti frekuensinya 8. Yang abu-abu tingginya itu pada sumbu Y kita lihat yaitu 7. Artinya ada 7 orang yang memperoleh nilai antara rentangan 54 sampai 59. Nah, yang warna kuning itu tingginya setinggi 6 pada sumbu Y. Artinya ada 6 orang yang memperoleh nilai dengan rentangan 60 sampai 65. Nah, yang ke berapa ini? Kelima itu nilainya antara 66 sampai 71, dan pada tabel pada grafik histogram tersebut ditunjukkan pada sumbu Y bahwa banyaknya frekuensi dengan rentangan 66 sampai 71 itu ada 2 orang. Begitu juga pada kelas terakhir dengan rentangan 72 sampai 77, bahwa di situ dikatakan atau kita bisa lihat pada grafik histogram bahwa ada 2 orang responden yang memperoleh nilai dengan rentangan pada kelas terakhir. Oke teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang menganalisis atau membaca informasi dari dari data yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan juga histogram. Nah, pelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian. Oke, sebelum pembelajaran ini Ibu akhiri, ini ada tugas untuk kalian.
kalian diminta untuk menganalisis data tersebut, data yang Ibu berikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan juga histogram. Nanti tugasnya dikumpulkan minggu depan saat pembelajaran. Saya pikir itu saja untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, karena di awal tadi kita memulai pembelajaran dengan doa, maka di akhir pembelajaran juga kita harus tutup dengan doa. Salah satu di antara kalian, saya persilakan untuk mengangkat atau memimpin kita dalam doa. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah berpartisipasi aktif pada pembelajaran kali ini. Ibu, seperti yang Ibu katakan di awal, semoga semangat kalian ini akan terus menggelora di dalam hati dan jiwa raga kalian. Sampai jumpa di pertemuan minggu berikutnya.